saran saya, kenapa tidak sekolah bisnis di sana? Karena peluangnya besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita bisa silaturahim di kantor rekan kami, yaitu Bapak Haji Yahya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Selalu tersenyum ya. Inspiratif insyaallah. Baik, kita awali jumpa kita bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, Pak Yahya ini adalah seorang pengusaha. Kita banyak bercerita tentang usaha beliau seperti apa. Tentunya untuk awal silakan memperkenalkan diri Pak Yahya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Yahya Mas, lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Alhamdulillah, saya sudah ada beberapa usaha yang saya telah geluti selama ini. Oke. Artinya memang banyak usaha yang saya lakukan, tapi nampaknya saya lebih menekuni di bidang hotel haji. Oh, hotel haji. Oh iya, ini menarik. Silakan. Nah, jadi hotel haji ini bagi saya nampaknya suatu hal yang penuh dengan perjuangan. Oke. Di mana saya juga ingin terlibat dalam hal kualitas. Kualitas itu memang diperlukan untuk para jemaah. Yang sekarang pemerintah sudah bagus. Oke. Cuman memang ada suatu titik momentum di mana di sana di Saudi harus kita punya tempat yang memang khusus dibangun oleh anak bangsa, digunakan untuk anak bangsa. Artinya suatu momentum yang luar biasa. Karena saya melihat ini adalah sebagai amal jariah para pemimpin ya, untuk jamaah, untuk umat masyarakat Indonesia yang haji Indonesia ini banyak berkontribusi. Jumlahnya banyak. Artinya memang kemudian uang haji juga kan banyak sekali. Dan sekarang banyak dimanfaatkan oleh SPSN ya, ada paket-paket di mana itu memang dana haji digunakan untuk pembangunan di luar haji. Terutama memang kampus dan madrasah itu memang ada beberapa yang luar biasa dan nilainya juga cukup besar. Tetapi di sini juga saya ingin bermimpi, menginginkan dengan pengalaman saya selama ini, hotel haji itu bisa kita bangun. Nanti kita bangun sendiri bisa. Kemudian tanahnya kan kita punya duta besar, kita punya pemimpin Indonesia yang bisa melobi pemerintah Saudi Arabia lah untuk melakukan semacam itu. Memungkinkan sekali setelah saya melihat beberapa tahun belakangan ini hotel haji ini kan banyak sekali yang baru-baru, dan nampaknya juga pemerintah Saudi juga sudah buka suasana baru. Di sana di Saudi Arabia juga bahkan kita sendiri bisa, putra Indonesia bisa membayar, kemudian bisa juga menjadi pengusaha di sana, jadi pemodal dengan 99% sampai 100%. Sering pribadi bisa. Dengan kemampuan kapital ya, itu tinggal kemampuan kapital, kemampuan kita dalam mengurusi jamaah haji ini. Nah, dari tahun ke tahun memang perbaikan bagus, tapi nanti inti poinnya kalau bisa, ya kalau mungkin ada pemerintahan berikutnya 2024 itu sudah ada hotel haji Indonesia. Hotel Haji Indonesia Itu sangat memungkinkan ya Pak Yahya? Sangat memungkinkan, karena setelah
kajian-kajian ini saya kira memang luar biasa, bukan hanya sekedar teori, tapi memang ada. Karena perubahan dari pemerintahan Saudi sendiri membuka peluang luar biasa. Sehingga kita bisa melihat, karena saya konsentrasi ini di haji ini cukup lama, artinya ini sangat memungkinkan setelah keterbukaannya pemerintah Saudi. Jadi pemerintah Saudi sendiri sudah welcome kepada pemerintah Indonesia. Iya. Ini kan kita terkait dengan jamaah. Nah, terkait dengan jamaah ini memang sebuah inisiatif. Kalau kita misalnya, kalau tahun-tahun lalu pemerintah sudah baik, nah, kalau kita punya hotel sendiri kan lebih baik. Nah, dimungkinkan kalau bisa ya selama ini zonasi-zonasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita ini dalam sistem yang dilakukan sekarang ini adalah sudah bagus. Memang artinya kalau kita bisa meyakinkan bahwa haji ini kita average rata-rata bintang 4, bintang 5 kita kasih hotel untuk jemaah, dan kemudian berkapasitas besar, satu gedung itu bisa mencapai dengan 28.000 atau 50.000, ya kan? Kemudian fasilitas yang luar biasa dengan lift yang besar-besar, kemudian dengan tempat tidur yang bagus-bagus, yang artinya tertata dan rapi, kamar mandinya dan WC-nya terpisah. Itu jamaah itu luar biasa, karena secara teori prakteknya satu kamar itu 4 orang. Nah, 4 orang ini kita bisa pisahkan supaya tidak ngantri. Itu 2 kamar mandi 1 sama WC sendiri 1. Nah, kalau liftnya juga kita 1 kali dari atas ke bawah itu kita terbangkan, kita bisa menampung sampai 15 orang, 20 orang sekali berangkat. Itu kan secara teori tidak kredit di bawah dari atas. Apa teratur ya? Teratur sekali. Nah itu bagaimana tentang jaraknya? Jaraknya bisa kita siasati dengan bus, yang artinya pelayanan bus kan kita sudah ada juga. Nah, saya berharap ini mimpi saya juga, karena harapan saya kemudian harapan pemimpin 2024 besok. Ini adalah amal jariah buat bapak calon presiden atau ibu presiden, atau bapak ibu siapapun yang menjadi presiden. Ini amal jariah yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti. Nah dari situ adalah kita mari bersama untuk meningkatkan ya amal jariah untuk tonggak kita di dunia ini, kan, bahwa kita pernah melakukan suatu karya besar gitu. Nah itu, dan kemudian ini ada sisi bisnisnya juga. Nah itu sisi bisnis gimana Pak Yaya? Bayangkan kalau misalnya kita lakukan seperti itu, artinya kita memang punya bisnis. Nah, hotel itu tidak hanya buat haji, tapi bisa buat umroh. Bisnis kan. Kalau haji kan tahunan, umroh kan kita tiap hari. Nah umroh ini jangan lupa, umroh lebih besar daripada haji. Nah sekarang dia repeat ya. Ya, artinya memang setiap saat itu keluar untuk umroh. Dan kemudian kita bisa gunakan, dan ini kan luar biasa sekali. Misalnya kita begini, nah kayak hotel haji ini kan harus disertakan catering. Ya ada catering. Nah, catering itu kan luar biasa. Misalnya begini, syarat yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah bahwa itu harus cita rasa makanan Indonesia. Ya kita bawa, kita kemas khas Indonesia. Nah, dalam suatu, di sana kan ada tender lah menunjukkan bahwa kita bikin syarat bahwa yang tukang juru masak ya, chefnya atau helpernya itu orang Indonesia, wajib didatangkan langsung dari Indonesia. Nah, kalau misalnya kita adakan itu, maka apa yang sebelum kita lakukan? Pertama, di Indonesia sudah ada pusat pelatihan chef training ya. Potensial itu bisnis. Kemudian helper, berapa jumlahnya? Kalau selama ini di Mekah itu ada 37 catering, 30 sampai dengan 37 catering.
Nah kalau misalnya itu 32 sampai dengan batas 37 itu artinya apa? Bahwa satu catering itu kan juru masak ada 2 misalnya, helpernya ada 10. Satu tempat itu ada 10 orang Indonesia. Nah 10 kali 30 ada. Artinya berapa? 300 orang yang berangkat. Jadi ada ini ya, Sudah dapat iya, juru masaknya sudah dapat dan dia berangkat haji. berkah sekali, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, saya bilang ini luar biasa. Kemudian kemasan ininya, kemasan bumbunya ini kan itu juga produk Indonesia dan itu bisnis kita gitu. Nah, saya makanya terserah gitu loh. Jadi mereka wajib hukumnya mendatangkan Indonesia, juru masaknya Indonesia dan helpernya, kemudian wajib berikut bumbu masak ya. Wah, itu bisa perekonomian ya. Secara otomatis bisa meningkatkan perekonomian juga ya. Iya. Pelatihan yang kita bangun itu energi saya dan mimpi saya untuk melakukan itu. Amin. 2024 mudah-mudahan menteri berikutnya paham dengan apa yang terjadi, karena sesungguhnya itu kan teknis. Menteri Agama ini kalau saya kategorikan itu 80% teknis. Oke. Iya kan? 80% teknis. Tinggal lihat momentum saja ya Pak ya. Momentum ini. Kemudian kalau kita sampai level atas itu, bahwa sekarang kalau kita punya hotel sendiri, ya karyawannya kan orang Indonesia. Berapa banyak? Bisa terserap ya. Luar biasa. Masya Allah. Iya, itu dari Satu hotel dari office umalnya bahasanya umal kan. Di sana itu semua digunakan. Kenapa bisa Indonesia? Hotel-hotel di sana juga banyak menggunakan tenaga asing, tenaga dari luar kok, bukan dari situ. Karena itu di drop kok. Ada pengelolaannya sendiri. Jadi itu betul-betul bisnis yang cukup memadai. Gitu. Kita hotel Indonesia terkenal hotel yang bagus kan, manajemennya bagus. Kalau melihat dari predikat hotel Indonesia kan bagus. Saya kira kalau dibangun di sana luar biasa. Jadi mimpi besar ini terwujud ya? Ya, mimpi besar ini sudah diawali dari beberapa teman yang dari Indonesia juga. Nah, saya juga kemarin ada teman yang sudah akan membangun di Jabal Sur. Nah, itu kurang lebih sekitar 40.000. Itunya sudah nampak, sudah ada anak negeri juga kan. Oh Masya Allah. Nah kalau kita masukkan lagi beberapa tempat dengan kapasitas sampai dengan kita bikin prototipe lah 40.000, 55.000 kan udah menjadi akumulasi ya, sudah menjadi zonasi. Sekarang kalau kemarin itu kan zonasi kan kalau dengan kapasitas besar kan satu zonasi. Oke. Jadi ya ada rumah sakit dari situ. Jadi kalau selama ini ada pecah-pecah, di sentral kan? Di sentral langsung. Jadi menghemat banyak pembiayaan. Proses baru bisa pasti dong. Pengurangan biaya itu kemudian juga bisa menjadi apakah ini swasta atau pemerintah itu silakan saja. Karena yang saya jelaskan tadi bahwa umroh itu kan lebih besar daripada haji. Ya. Kalau misalnya bisnisnya bahwa oke, boleh umrohnya diambil ditampung di satu tempat itu, kemudian hajinya gratis kan bisa juga. Nah, bisa kalkulasi lah ya. Ada itu kan ya. Dan jangan lupa bahwa belum terjadi anak bangsa Indonesia yang melakukan pemikiran semacam itu. Pemikiran sudah ada, tapi action belum ada. Eksekusinya belum ada. Berarti kalau ini sampai terwujud, Masya Allah ya. Jadi sebuah karya besar dan momen, Masya Allah. Ini momentum buat 2024, artinya harus dilakukan itu. Itu kira-kira. Untuk harapan sendiri, Pak Yahya, ke depan ini, kita disampaikan siapapun yang mendengarkan. Ya harapan saya bahwa ya ini sesuai dengan umur ya. Ini adalah mungkin
bisnis yang bisa kita kategorikan amal jariah ya. Amal jariahnya dalam hal ini bahwa kita bisa mengurangi dan haji keberangkatan biaya haji itu mengurangi lah, sangat mengurangi. Kemudian kita bisa memberangkatkan orang-orang untuk bekerja di sana dan sekali bisa ibadah. Ibadah juga luar biasa. Kemudian itu kan amal jariah yang artinya selama ada haji pasti ada. Ya, terkait dengan COVID kemarin kan ini memang berbeda. Allah ya, sudah berbeda. Cuman itu kita bisa persiapan lah. Ini bisnis yang kalau kata orang banyak yang bilang bahwa saya kurang tertarik di bidang itu karena takut ada doa dari jamaah atau gimana. Kalau bagi saya justru kita mau meningkatkan kualitas di situ ya. Jadi ada niatan, ada kualitas luar biasa ya. Iya dong. Bagaimana ketika orang bilang ini luar biasa pemikirannya, kemudian prakteknya menjelaskan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah negara lain kita juga harus mencontoh. Sama negara lain yang positifnya. Kenapa negara lain misalnya bisa menyewa hotel satu blok itu dengan kapasitas besar 20.000, 10.000 jemaah. Nah, itu kenapa? Karena dia berpikir efisiensi. Kita bisa untuk melakukan itu, sangat bisa memungkinkan, sangat memungkinkan. Nggak ada yang kita dengan adanya apa? Ya sudah kita sewa saja satu kali penandatangan kontrak itu kita payungkan hukum 5 ke 10 tahun. 10 tahun MOU-nya sehingga kita mendapatkan harga yang bagus. Kalau memang kita sewa, tapi kalau kita mau bangun sendiri, ya kita mulai dengan prototipe aja. Oke, kita mulai dengan 50.000 bangun satu tempat. Nah, saya sudah menghitung 5.000 itu, 50.000 itu ya sekitar 5 triliun lah. Dan ini dana asal, tapi kan 5 triliun itu kan kalau saya lihat bisa dengan 5 tahun PEP. Kemudian kita masih ada jangka panjang 99 tahun. Artinya itu kan luar biasa, bisnis yang luar biasa. Nah, kalau saya dapatkan juga pemikiran yang luar biasa ini, nanti kan kalau bagi saya itu, saya merasa itu amal jariah. Itu aja. Nah, artinya kekuatan itu. Tahu nggak sejarah untuk kita harus bangun sendiri, menorehkan sejarah ya, belum pernah ada soalnya. Belum pernah ada. Nah, ini esensi. Luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Yahya terwujud. Kemudian ini kan saya diberi Pak Yahya kan selain urusan haji, tapi di sini juga di kantor ini kan ada kegiatan-kegiatan sosial atau usaha-usaha. Mau diceritakan? Ya, saya kan sebenarnya baru mulai juga untuk melakukan itu ya, mungkin dari umur ya. Nah, tapi ya insya Allah saya punya niat bahwa perbuatan saya ini memang saya harus lakukan. Saya tutup dengan bagus. Ya, insya Allah kita siapkan tempat-tempat yang dimana itu membantu kita di kemudian hari kan. Misalnya kita bikin tahfiz Quran, ya kan? Tahfiz Quran sudah ada ya? Ya sudah ada, di atas sudah ada. Kita mulai, kemudian kemarin kita sudah punya niatan dan gambaran bahwa di Sentul pondok ya, ya udah kita bikinlah sekitar 8.000 untuk tahfiz Quran. Kita berpikir ke situ juga kita ya, karena memang kita kan kurang amalnya ya, gimana caranya itulah yang kita bisa lakukan. Tabungan yang kita siapkan ya. Nantinya juga ini sudah mempersiapkan pemikiran semacam itu, mungkin titik balik lah ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, untuk santri sendiri di sini ada berapa? Ada 30-an yang sudah hatam itu, yang sudah habis itu udah sekitar 25-an. Maka ini bergulir lah ini. Ini bukan baru, tapi sudah bergulir lah. Sudah ada alumni ya? Sudah ada wisudanya. Ini benar-benar kita kalau punya tempat ya kita rame-rame, karena ini butuh biaya yang cukup besar ya. Artinya kalau memang sudah ada teman-teman yang
punya pemikiran yang sama ya mudah-mudahan. Mungkin disampaikan secara sadar bagaimana mendaftar atau program vaksin seperti apa? Ini kalau pendaftaran masih belum, karena memang pembentukan yayasan itu memang kita belum lakukan, tapi kita mulai belajar untuk mempraktekkan dulu. Nah, kita mungkin rencana insya Allah membangun itu di 2021 udah ada pembangunan. Iya, awal ya. Iya. Udah nggak lama lagi Pak ya. Ya, artinya bukan di awal tahun, mungkin pertengahan lah, karena 2021 ya. 2021 insya Allah sudah ada pembangunan yang mulai. Terakhir ya untuk motivasi ke sahabat-sahabat sekolah di era pandemi ini, Pak Hedan juga dari pengusaha dan sudah kita ingatkan haji, yang mungkin kita dapat sampaikan pesan motivasi ke sahabat-sahabat dalam sikap semuanya bagaimana Pak ya? Kalau saya mungkin untuk motivasinya kita harus punya kepiawaian khusus yang memang betul-betul fokus. Nah, kalau bisa memang di Saudi Arabia itu kan tidak hanya agama ya, pembelajaran agama, tapi juga di sana ada bisnisnya. Nah, saya lihat di sini peluang bisnisnya luar biasa. Kalau di Saudi itu memang banyak orang yang sekolah untuk sekolah agama, tapi saran saya kenapa tidak sekolah bisnis di sana? Karena peluangnya besar sekali. Karena pasar kita di Indonesia ini 230.000. Artinya kalau dibagi Itu jamaah ya? Jamaah Setiap tahun? Iya, setiap tahun. Artinya pasarnya besar sekali. Kalau ada pebisnis yang alumni dari Saudi yang betul-betul memang bisnis, itu saya sarankan masuk dari sekolah bisnis, bukan sekolah agama. Artinya peluangnya besar sekali. Besar sekali. Jadi potensi itu ya? Potensi besar. Agama tetap jalan, memang punya passion untuk menggeluti bisnis, perdalam untuk bisnisnya, karena di situ kekurangan untuk talenta bisnisnya itu. Saya melihat ini cuma agama aja, tapi harus di situ ambil bisnisnya. Kalau sudah bergaul di sana kan tentunya, apalagi sekolah bisnis ya, bukan sekolah agama tapi sekolah bisnis, itu di sana pasti beda itunya mindsetnya. Terima kasih Pak Yahya bincang-bincangnya sore hari ini. Mudah-mudahan berkah harapan Pak Yahya tadi dengan konsep yang Masya Allah tabarakallah, Allah berikan jalannya, mudahkan suksesnya. Amin. Sukses semua untuk kita di dunia wal akhirah. Satu lagi terakhir, mungkin harapan ke depan Pak Yahya secara pribadi. Saya kalau harapan ke depan ini, saya cuma mengikuti saja. Harapan saya sendiri ya, saya bisa memperbaiki diri saya sendiri untuk jalan yang lebih terhormat ya, lebih benar. Ya, bagaimanapun juga butuh bimbingan dari Allah juga. Tidak bisa kita juga sendiri. Baik. Nah, saya bermohon ampunan dan bimbingan dari Allah SWT. Hanya itu saja, karena ya saya cukup pada umur yang seperti saya ini. Ya, artinya mungkin mudah-mudahan ditetapkan hatinya untuk imannya, ditetapkan rahmatnya kan. Nggak ada yang lain soalnya. Mudah-mudahan saya masih bisa banyak berbuat kepada teman-teman dan saudara untuk membantu perekonomian lah, kemudian juga membantu apa yang saya bisa lakukan ya. Ya kita mungkin hidup mungkin nggak lama lagi kan. Anggaplah kalau kita sudah saya, iya saya sudah siap-siap aja. Mudah-mudahan saya dikasih ketetapan iman, Islam, keselamatan, ya semua lah kalau doakan. Mudah-mudahan seperti itu harapan saya. Sebenarnya harapannya harapan yang normal aja. Tapi dan Pak ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat sahabat-sahabat semua. Amin. Mudah-mudahan ini sebenarnya saya cuma memberikan inspirasi bahwa di Saudi Arabia itu sangat potensial dalam bisnisnya. Jadi kalau misalnya selama ini teman-teman di Indonesia yang di Saudi Arabia itu sebenarnya dia mengguide orang, dia mungkin di travel, ya hanya mengguide atau travel kan. Nah, tingkatkan sekarang menjadi apa? Businessman, bisnis sewa hotel mulai dari sekarang.
karena untungnya luar biasa. Untuk kita ya jangan lupa bahwa bisnis hotel itu harus betul-betul memberikan jamaah yang terbaik. Service excellent. Iya betul-betul, gedung baru lah, gedung baru. Saya Bukan gedung lama. Saya di sini usahakan semua gedung baru. Oke. Baik, Pak Yaya. Terima kasih. Mudah-mudahan harapan Pak Yaya dikabulkan dan harapan kita semua sukses di dunia dan akhirat. Kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.